dan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 73640 sampai dengan nomor 73739, nomor 74029 sampai dengan nomor 74031, garis miring MPK.A, garis miring KP.06.02, garis miring 2022, nomor 74254, garis miring MPK.A, garis miring KP.06.00, garis miring 2022, nomor 34288, garis miring S, garis miring 06, garis miring 2022, dan nomor 23274, sampai dengan nomor 33348, garis miring S, garis miring 07, garis miring 2022, tentang pengangkatan pemimpin perguruan tinggi negeri periode tahun 2022-2026, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Profesor Dr. Herman Fitra STMT sebagai Rektor Universitas Maliku Saleh periode tahun 2022-2026. 2. Dr. Wildan MPD sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh periode tahun 2022-2026. 3. Dr. Febri Yulika SAG MHum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang periode tahun 2022-2026. 4. Profesor Dr. Hajasri Indarti SEMSI sebagai Rektor Universitas Riau periode tahun 2022-2026. 5. Profesor Dr. Sugiarto MSI sebagai Rektor Universitas Tidar periode tahun 2022-2026. 6. Dr. Safi SHMH sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura periode tahun 2022-2026. 7. Profesor Dr. Agus Rubianto MNSC sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan periode tahun 2022-2026. 8. Profesor Dr. Insinyur Oktavian Berti Alexander Sompi MN sebagai Rektor Universitas Samratulangi periode tahun 2022-2026. 9. Rovan Aziz STMT sebagai Direktur Politeknik Negeri Indramayu periode tahun 2022-2026. 10. Laili Ulfia MT sebagai Direktur Politeknik Negeri Madura periode tahun 2022-2026. 11. Irianto SP SST MMA sebagai Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode tahun 2022-2026. 12. Rusprita Putri Utami SEMA sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal. 13. Putra Asga Elefri SSI MSI sebagai Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 14. Taryadi STMBA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 15. Profesor Dr. Rando Saiful Anwar Matondang MA MPHD sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. 16. Abdul Jalil Basuki Raharjo SSI sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Akademi Komunitas Negeri Pacitan. 17 dan seterusnya sampai dengan nomor 27. 28. Medira Ferayanti SSMA
sebagai Widyaprada Ali Madya pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan _serah terima jabatan ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 20 Desember 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diikuti pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Sedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir pada hari ini, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Allah, saya bersumpah. Untuk saudara yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji Untuk seluruhnya, bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Profesor Dr. Herman Fitra, STMT, Rektor Universitas Malikus Saleh, periode tahun 2022-2026.
Dr. Wildan MPD, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, periode tahun 2022-2026. Dr. Febri Yulika SAG MHum, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, periode tahun 2022-2026. Profesor Dr. Haja Sri Indarti MSI, Rektor Universitas Riau, periode tahun 2022-2026. Profesor Dr. Sugiyarto MSI, Rektor Universitas Tidar, periode tahun 2022-2026. Dr. Safi SHMH, Rektor Universitas Trunojoyo Madura, periode tahun 2022-2026. Profesor Dr. Agus Rubianto MNSC, Rektor Institut Teknologi Kalimantan, periode tahun 2022-2026. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022, saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara resmi melantik saudara-saudara dengan jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Jabatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dari Dr. Insinyur Mirza Irwansyah MBA MLA kepada Dr. Wildan MPD.
Jabatan Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dari Profesor Dr. Insinyur Novesar MS kepada Dr. Febri Yulika SAG MHU. Jabatan Rektor Universitas Riau dari Profesor Dr. Insinyur Aras Mulyadi DEA kepada Profesor Dr. Hajasri Indarti MSI. Jabatan Rektor Universitas Tidar dari Profesor Dr. Insinyur Muh Arifin MSc kepada Profesor Dr. Sugiarto MSI. Jabatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura dari Dr. Dr. Andes ECH Musyarif MSI kepada Dr. Safi SHMH. Jabatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan dari Profesor Insinyur Budi Santosa MSPhD kepada Profesor Dr. Agus Rubianto Meng SC. Pemasangan kalung tanda jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Rektor Universitas Malikus Saleh periode tahun 2022-2026, Profesor Dr. Herman Fitra STMT. Rektor
Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, periode tahun 2022-2026, Dr. Wildan MPD. Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, periode tahun 2022-2026, Dr. Febri Yulika SAG MHum. Rektor Universitas Riau, periode tahun 2022-2026, Profesor Dr. Haja Sri Indarti MSI. Rektor Universitas Tidar, periode tahun 2022-2026, Profesor Dr. Sugiarto MSI. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, periode tahun 2022-2026, Dr. Safi SHMH. Rektor Institut Teknologi Kalimantan, periode tahun 2022-2026, Profesor Dr. Agus Rubianto Meng SC. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Majikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan tinggi, madya, dan pratama di Kemendikbudristek, para pejabat yang dilantik pada siang hari ini, para rohaniwan, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan pelantikan Bapak dan Ibu semua menjadi pejabat di lingkungan Kemendikbudristek. Alhamdulillah, berbagai program yang telah dikembangkan di Kemendikbudristek dalam 3 tahun terakhir melalui payung kebijakan Merdeka Belajar sudah banyak menghasilkan dan dampaknya juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Dan Bapak dan Ibu yang dilantik pada hari ini punya tugas memastikan bahwa kebijakan tersebut dilanjutkan, dilaksanakan sebaik-baiknya. Tidak hanya sebatas meningkatkan kinerja, tetapi memastikan kebijakan program itu berkesinambungan. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan pada hari ini saya menekankan pada satu topik terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Bagaimana kita tahu semua, berbagai macam asesmen yang dilakukan terhadap pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas kita masih perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dan kebetulan pada hari ini, pelantikan hari ini, semua sangat erat kaitannya dengan tugas meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu 11 pimpinan pendidikan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, kemudian juga direktur, guru, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, kepala pusat penguatan karakter, Sesdijen pendidikan tinggi, dan semua para pejabat fungsional Widya Prada erat kaitannya pada peningkatan kualitas. Pendidikan tinggi dituntut banyak hal untuk memastikan semua lulusan perguruan tinggi berkualitas, mempunyai kompetensi yang handal untuk tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas diri, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan Indonesia. Begitu juga tugas yang lain. Ini betul-betul mendapatkan perhatian dari Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait bagaimana kita memastikan pencegahan, penanganan berbagai macam
kekerasan, perundungan, dan juga intoleransi di semua satuan pendidikan. Bukan hanya tugas dari Kepala Pusat Penguatan Karakter, tapi seluruhnya, termasuk Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu pejabat fungsional Widya Prada. Penjaminan kualitas menjadi perlu dikedepankan. Bapak dan Ibu semuanya, kebetulan pelantikan pada hari ini sudah menjelang akhir tahun. Itu berarti juga menjelang pelaksanaan tahun anggaran berikutnya, tahun 2023. DIPA sudah diserahkan oleh Pak Presiden kepada kita. Tugas Bapak dan Ibu semuanya melaksanakan berbagai macam kegiatan, program bagaimana yang telah direncanakan untuk tahun 2023. Sering disebutkan anggaran fungsi pendidikan amat banyak, 612 triliun rupiah. Tapi kita memegang 80,2 triliun rupiah atau sekitar 13% dari seluruh anggaran fungsi pendidikan. Bagaimana kita memastikan anggaran yang tak terbatas tersebut bisa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang sangat-sangat penting. Sehingga kami menuntut semuanya untuk bekerja sebaik-baiknya, akuntabel mungkin untuk memastikan kinerja kita semakin baik di tahun-tahun mendatang. Bapak dan Ibu semuanya, satu hal yang lain yang mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan di Kemendikbudristek adalah perlunya kolaborasi, gotong royong. Jelas untuk perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri menjadi salah satu partners, rekan yang harus terus dibina kerjasamanya. Tidak hanya itu, pemerintah daerah adalah mitra yang luar biasa penting bagi kita. Kita tahu mereka punya kewenangan yang amat besar, khususnya untuk pendidikan dari yang PAUD sampai pendidikan menengah. Tapi untuk pendidikan tinggi, kontribusinya juga luar biasa. Perguruan tinggi banyak sekali dibantu oleh pemerintah daerah, politeknik, dibantu dengan berbagai macam aset, hibah dari pemerintah daerah. Semua itu perlu kita pelihara dan kita pastikan kontribusi mereka kita tingkatkan. Mutual cooperations, kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak harus bisa dijamin. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang juga sudah terbukti sangat besar peranannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami juga mengucapkan terima kasih pada pejabat yang telah menyerahkan tugasnya kepada pejabat yang dilantik pada hari ini. Peran Bapak dan Ibu semuanya selama ini sudah amat besar untuk tidak hanya berkontribusi pada masing-masing satuan kerjanya, pada masing-masing perguruan tingginya, tapi juga untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kinerja kita tidak akan sebaik yang kita miliki sekarang tanpa peran Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua kebijakan, semua program, kegiatan yang sudah direncanakan, yang baik-baik dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini. Area-area yang perlu penguatan, perlu diperkuat lagi. Pastikan Bapak dan Ibu semuanya punya kinerja yang jauh lebih baik lagi. Demikian dari saya, akhir kata, semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah memimpin pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.